Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ya ayuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa inna khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, kita bersyukur kepadanya atas segala limpahan nikmatnya kepada kita semua, khususnya nikmat dimudahkannya kita untuk bisa berkumpul di rumah ini yang penuh dengan barakah ini untuk mengkaji kitab Riyadhus Shalihin, ya, melanjutkan pembahasan-pembahasan yang telah lalu. Salawat dan salam kita tujukan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengamalkan sunnah-sunnahnya, menjaga syariat-syariatnya, menjauhi hal-hal yang tidak diajarkan olehnya, membenci sesuatu yang dibenci olehnya, agar kita mendapatkan pertolongan dan syafaatnya di hari kiamat nanti. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, masuk pada bab yang ke-96, yaitu babu wada'i as-sahib wa wasiyatuhu inda firaqihi li safarin wa ghairihi wa du'a lahu wa talabud du'a minhu, yang artinya bab keutamaan, ya, melepas atau berpisah dengan kawan dan memberikan nasihat kepadanya saat berpisah karena dia melakukan safar ataupun yang lainnya. Juga bab tentang disyariatkannya untuk mendoakannya, ya, bab disyariatkannya untuk mendoakannya, dan bab kita atau disyariatkan untuk minta doa darinya, ya, minta doa darinya. Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala menguatkan bab ini dengan firman Allah Azza wa Jalla dalam surat Al-Baqarah ayat 132 dan 133. Allah Azza wa Jalla berfirman, wa wassa biha Ibrahimu banihi wa Yaqubu, dan Nabi Ibrahim dan juga Nabi Yakub mewasiatkan kepada anak-anaknya, ya, mewasiatkan kepada anak-anaknya untuk sepenuhnya berserah diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya baniya, wahai anak-anakku, innallaha astafa lakumuddin, sesungguhnya Allah Azza wa Jalla telah memilihkan kalian agama ini. Fala tamutunna illa wa antum muslimun, maka janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan berserah diri kepada Allah Azza wa Jalla secara sempurna. Am kuntum syuhada, apakah kalian dulu pernah hadir? Idh hadara Ya'qub al-mautu, tatkala
kematian menghadiri Nabi Yakub. Ya, maksudnya ketika Nabi Yakub hampir wafat, sakit keras ataupun yang lainnya, idz qala li banihi, tatkala Nabi Yakub mengatakan kepada anaknya, ma ta'buduna min ba'di, apa yang akan kalian ibadahi nanti setelahku? Qalu, kemudian anak-anak Nabi Yakub mengatakan, na'budu ilahaka, kami akan beribadah kepada ilahmu, wa ilaha abaika Ibrahim, dan juga Tuhannya bapak kami, yaitu Nabi Ibrahim, bapak-bapak engkau yaitu Nabi Ibrahim, wa Ismail, dan juga ilahnya atau Tuhannya Nabi Ismail, wa Ishak, dan juga Tuhannya Nabi Ishak, ilaha wahida, Tuhan yang Maha Esa, wa nahnu lahu muslimun, dan kami kepada Tuhan yang Maha Esa tersebut muslimuna, berserah diri atau muslim. Ini surat Al-Baqarah ayat 132, 133 untuk menguatkan bab berpisah dengan kawan, kemudian menasihatinya tatkala mulai berpisah, dan juga mendoakannya maupun minta doa, ya, maupun minta doa darinya. Begitu juga Imam An-Nawawi rahimahullahu taala menukilkan, ya, hadis yang ke-712. Ya, hadis yang ke-712. Subhanallah, udah banyak ya, 712. Faminha, yaitu hadis Zaid bin Arqam. Ya, hadis yang sebenarnya panjang hadis ini. Ya, dulu sudah pernah dibahas hadis ini di bab menghormati Ahlul Bait. Ya. Hadis ini diriwayatkan dari Zaid bin Arqam, semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoinya. Alladzi sabaqa fi babi ikrami Ahlul Bait. Baiti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang pernah kita lalui hadis ini di dalam bab memuliakan ahli baitnya Rasulullah alaihi salatu wasallam. Qala, Zaid bin Arqam mengatakan, qama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fina khatiban. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berdiri sebagai khatib di antara kami. Fahamidallah, kemudian Rasulullah memuji Allah, wa asna alaihi, dan juga menyanjungnya, wa wa'adha, kemudian memberikan nasihat, wa dzakara, dan memberikan peringatan. Thumma qala, kemudian beliau mengatakan, amma ba'du, setelah itu kata Rasulullah SAW, ala ayuhan nas, ingatlah wahai manusia sekalian, fa innama ana basyarun, kata Rasulullah SAW, ya, sesungguhnya aku ini adalah manusia biasa. Yushiku ayyatiya rasulu rabbi fa ujiba, hampir-hampir utusan Allah Azza wa Jalla, utusan Rabbku datang kepadaku, ya, untuk mencabut nyawanya, fa ujiba, kemudian diijabahi. Wa ana tarikun fikum amrayn tsaqalaini, dan aku tinggalkan di tengah-tengah kalian dua hal yang sangat besar. Ya, aku tinggalkan di antara kalian dua hal yang sangat besar. Awwaluhuma, yang pertama di antara dua hal tersebut adalah kitabullahi, yaitu kitabnya Allah Subhanahu wa taala, Al-Qur'an Karim. Fihil huda, di dalam kitab tersebut terdapat petunjuk-petunjuk. Petunjuk apa? Seluruhnya, apapun ada. Ya, seluruhnya petunjuk-petunjuk itu ada di dalam Al-Qur'anul Karim. Saat saya nggak tahu apa itu petunjuknya, ya, karena kita memang harus pelajari itu.
Ya, kalau kita ingin tahu petunjuk yang ada dalam Al-Qur'an Karim, ya kita pelajari. Kalau kita tak pelajari, mana kita tahu? Ya, wan nur, dan juga cahaya. Ya, ya termasuk petunjuk termasuk cahaya Allah Subhanahu wa taala. Penjelas, penerang. Fakhudhu bi kitabillah, maka berpegang teguhlah bi kitabillah dengan Al-Qur'anul Karim. Wastamsiku bihi, dan peganglah kuat-kuat. Ya, peganglah kuat-kuat kitabullah tersebut. Fahatha ala kitabillahi wa raghaba fihi. Ya, kemudian kata perawinya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian memotivasi untuk berpegang teguh dengan Al-Qur'an Karim, dan memotivasi, menganjurkan kita untuk berpegang teguh kepadanya. Tsumma qala, kemudian Rasulullah SAW mengatakan untuk yang kedua adalah wa ahlu baiti, ya, adalah ahli baitku. Udzakirukumullah fi ahli baiti, aku ingatkan kalian karena Allah Subhanahu wa taala dalam urusan ahli baitku. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ya, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala menukilkan satu ayat Al-Qur'an untuk mendukung bab yang beliau buat di dalam kitab Riyadhus Shalihin, yaitu babu wada'is sahib, ya, bab berpisah dengan saudara, ya, baik itu saudara ataupun keluarga ataupun siapapun. Wa wasiyatuhu inda firaqihi, dan memberikan wasiat tatkala berpisah dengannya, baik mau melakukan safar ataupun yang lainnya. Ini merupakan syariat, ya, syariat yang Allah Azza wa Jalla turunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa du'a'u lahu, kemudian mendoakannya, ya, kemudian mendoakannya. Wa talaba du'a minhu, dan juga minta doa darinya. Ya, ini di antara sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, yang namanya perpisahan itu pasti akan terjadi. Ya, yang namanya perpisahan pasti terjadi, entah itu berpisah di dunia ini ataupun berpisah untuk berangkat ke negeri akhirat nanti. Mau tidak mau pasti mau, ya, mau tidak mau pasti harus terjadi. Maka sebelum berpisah, baik itu dengan keluarga-keluarga kita, dengan suami-suami kita, dengan anak-anak kita, dengan saudara-saudara kita dan sebagainya, maka ajaran Rasulullah SAW atau ajaran syariat, baik itu dalam Al-Quran Karim maupun sunnah Rasulullah SAW, apa yang harus dilakukan tatkala seorang berpisah, ya, tatkala seorang berpisah, baik berpisah di dunia ini ataupun berpisah untuk akhirat nanti, ya, untuk akhirat nanti tatkala tanda-tanda sudah nampak jelas, misalnya, ya, orang sudah mulai sakit dan sebagainya, ya, sakit keras misalnya tak kunjung sembuh, itu salah satu di antara tanda-tanda, ya, apa yang harus selayaknya untuk dilakukan. Maka, ya, pertama tetap untuk mengingatkan kepada kita semuanya ataupun orang-orang yang ingin kita tinggalkan misalnya, untuk selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, untuk mentauhidkan Allah Azza wa Jalla, ya, sebagaimana kita menasihati secara umum agar selalu berpegang teguh dengan tauhid yang benar, berdiri di atas manhaj yang lurus, berhati-hati dari kesyirikan-kesyirikan, ya, kemudian berpegang teguh dengan sunnah-sunnah Rasulullah SAW, berhati-hati dengan urusan bid'ah dan kemaksiatan-kemaksiatan yang lainnya. Kemudian, ya, kita doakan mereka agar Allah Azza wa Jalla mudahkan, ya, untuk meniti di atas jalannya. Kita doakan semoga istiqomah. Kita juga minta doa kepada mereka. Itu di antara ajaran-ajaran syariat Islam tatkala seorang mau berpisah. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala juga berfirman dalam surat An-Nisa ayat 131.
Ya, Allah Azza wa Jalla berfirman dalam surat An-Nisa ayat 131, bunyinya walaqad wassayna alladziina utul kitab min qablikum wa iyyakum anittaqullah. Ya, walaqad wassayna alladziina utul kitab, dan sungguh telah aku wasiatkan kepada orang-orang yang telah diberikan kepada mereka Alkitab. Yang diberikan kepada Alkitab maksudnya Allah Azza wa Jalla memberikan kepada manusia ini Alkitab itu siapa saja? Ya, termasuk orang-orang sebelum kita, maksudnya orang-orang sebelum umat Muslim. Mereka juga kaum-kaum yang pernah Allah Azza wa Jalla turunkan kepada mereka Alkitab. Ya, kepada Nabi Musa, kepada Nabi Ibrahim, ya, kepada Nabi Hud, kepada Nabi Nuh, Nabi Isa, Nabi Musa, Nabi Dawud. Begitu. Mereka adalah orang-orang yang pernah Allah Azza wa Jalla turunkan kepada mereka Alkitab. Isinya apa? Ya, isinya adalah wa iyyakum anittaqullah. Ya, wa iyyakum, dan juga kalian. Maksudnya kalian wahai umat muslim. Ya, jadi Allah Azza wa Jalla pernah berwasiat agar kepada orang-orang yang pernah diberikan kitab, dan juga kalian wahai orang-orang muslim, anittaqullah, agar kalian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, ketakwaan itu ketika tidak dipupuk, ya, ketika tidak ditingkatkan, maka dia akan terkikis dengan perkembangan zaman, di mana dunia ini sendiri melalaikan, ya, kemudian anak dan istri itu juga termasuk fitnah. Ya, termasuk fitnah, ditambah lagi dengan tidak adanya peningkatan masalah ketakwaan, ini akan hancur yang seperti itu. Ya, akan hancur yang seperti itu. Ketika ketakwaan itu tidak ditingkatkan, tidak dimotivasi, tidak dipupuk dan sebagainya, dia akan termasuk orang-orang yang merugi. Ya, termasuk orang-orang yang merugi. Kenapa? Karena agamanya semakin hancur. Ya, agamanya semakin hancur, akan semakin jauh dari agama. Dan orang-orang yang semakin jauh dari agama itulah sebenarnya orang-orang yang sangat merugi. Ya, sangat merugi. Makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu mengajarkan kepada kita, ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga selalu berdoa kepada Allah Azza wa Jalla agar musibah-musibah yang datang itu bukan dalam urusan masalah agama. Ya, doa Rasulullah, wala taj'al musibatana fi dinina. Ya Allah, janganlah engkau jadikan musibah yang akan menimpa kami itu dalam urusan masalah agama kami. Ya, itu. Kenapa? Karena kalau musibah itu datang dalam urusan agama, ya, hancur, rugi dunia dan akhirat. Ya, kalau rugi dunia kan hanya sementara. Mungkin rugi harta, mungkin hilang sanak saudara, hilang istri, hilang suami, hilang anak, hilang pangkat dan sebagainya. Bisa jadi berlalunya waktu Allah Azza wa Jalla akan gantikan. Ya, bisa jadi berlalunya waktu Allah Azza wa Jalla akan gantikan dia. Nah, itu seperti itu. Itu untuk kerugian dunia. Urusannya kecil. Ya, namun kerugian yang besar adalah jika kerugian itu di hari kiamat nanti. Ya, di hari kiamat nanti, sebagaimana Allah Azza wa Jalla berfirman dalam Al-Qur'an, "Qul innal khasirina alladzina khasiru anfusahum wa alihim yaumal qiyamah. Ala dzalika huwal khusranul mubin." Yang artinya, katakanlah wahai Muhammad, innal khasirina, sungguhnya orang-orang yang merugi, alladzina khasiru anfusahum, yang telah, yaitu orang-orang yang telah merugikan diri mereka sendiri, wa ahlihim, dan merugikan ahlinya, keluarganya, merugikan anak-anak dan istrinya, yaumal qiyamah, di hari kiamat nanti. Bentuknya seperti apa kerugian di hari kiamat? Jauhnya seseorang itu dari agama ini. Ya, jauhnya seseorang
dari urusan agama ini, itulah kerugian dunia dan akhirat. Ya, makanya ketika seseorang merasa mungkin dirinya jauh dari agama, itu tanda-tanda kerugian. Segera mendekat ke dalam agama lagi. Ya, segera gabung kembali dengan kawan-kawan untuk ngaji, ya, untuk taklim dan sebagainya. Karena seperti inilah cara kita meningkatkan ketakwaan kita dan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mau dengan cara apa lagi kalau bukan dengan cara yang seperti ini dalam meningkatkan keimanan maupun ketakwaan. Nah, itu. Begitu juga jangan merugikan orang-orang yang kita cintai. Entah suami kita, ataupun istri kita, ataupun anak-anak kita. Kita motivasi mereka untuk tetap dekat dengan agama ini. Ya, kita motivasi, kita ajak mereka agar selalu semangat dalam menjalankan ibadah-ibadah, selalu semangat memahami agama, mempelajari agama. Jangan justru malah dilarang. Ya, rajin kali bang ke masjid. Baru pulang udah mau ke masjid bang. Mbak ya istirahat dulu. Ini loh istrimu ini juga butuh perhatian. Misalnya kan begitu. Nah, jangan dilarang, justru malah dimotivasi untuk dekat dengan agama lebih bagus. Ya, maka dari itu ibu-ibu yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, dalam ayat tadi, sungguhnya orang-orang yang merugi itu adalah orang-orang yang merugi dirinya sendiri di hari kiamat nanti dan juga merugikan keluarganya. Jangan sampai seperti itu. Ya, kita semangat untuk menyelamatkan diri dari kerugian. Jangan biarkan keluarga kita mereka rugi. Ya, jangan biarkan keluarga-keluarga kita, suami kita, anak-anak kita mereka berada di atas jalan kerugian. Ya. Karena itulah sebenarnya dzalika huwal khusranul mubin. Kerugian yang sangat nyata itu seperti itu. Ya. Kemudian makanya sebelum kita berpisah dengan mereka, ya, diberikan wasiat, diberikan nasihat. Ya, kita tidak tahu kapan harus berpisah dengan mereka. Sebelum kita berpisah, kita berikan nasihat kepada mereka. Dan ini diantara sunnah, ya, sunnah ketika akan berpisah. Entah kita bisa jadi nanti berpisah, nanti malam berpisah, bisa jadi, ya, entah besok berpisah, entah besoknya berpisah, entah berpisah mau berangkat kerja, entah berpisah mau berangkat keluar daerah, entah berpisah mau berangkat ke akhirat dan sebagainya. Maka dari itu selalu diingatkan, dan ini merupakan ajaran syariat Islam. Memberikan wasiat, doakan. Ya, doakan. Jangan lupa, doa itu adalah silahul mukmin. Ya, senjata orang-orang mukmin. Memanglah bandel kali ini satu nih. Ya, abang ini udah sampai kering bibir ini, sampai mau keluar busanya pun tak juga didengarkan. Doakan ketika sholat malam, ketika habis sholat dan sebagainya. Allah, bukakan pintu hati abangku ini, suamiku ini. Ya Allah, bukakan pintu hati anakku ini dan sebagainya. Ya, dan sebagainya. Didoakan. Juga nggak masalah kita minta doa darinya, bang doakan ya semoga aku bisa istiqomah ngaji terus, misalnya, ya kan. Ya, selain itu minta doa juga sebenarnya nasihat juga untuk dia secara halus, nyindir tapi secara halus gitu. Iya, bang kok nggak pernah ngaji sih, nah gitu. Ya, Masya Allah bang, setelah saya mengenal pengajian ini, setelah mengenal manhaj ini luar biasa, hati itu jadi tenang bang. Doakan ya bang ya semoga aku bisa istiqomah bang, misalnya begitu. Nah, syukur-syukur bisa ngaji bersama kan begitu. Kemudian wa kana Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, ketika mengutus pasukannya, ketika mengutus sahabat-sahabatnya untuk suatu hal, ya, untuk suatu hal, entah itu berperang, entah itu mau menaklukkan sebuah daerah ataupun yang lain-lain,
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga selalu mewasiatkan agar bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, agar selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Usika bitaqwallah wa man ma'aka minal muslimina khairan." Sebagaimana hal itu disebutkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Abu Dawud, An-Nasai, At-Tirmidzi dan juga Ibnu Majah dari Abu Buraidah, semoga Allah Azza wa Jalla meridainya. Jadi Rasulullah SAW itu selalu mengatakan, "Usika bitaqwallah." Aku wasiatkan kepada kamu agar bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, wa man ma'aka, dan juga bersama, dan juga aku wasiatkan kepada orang-orang yang bersama denganmu, minal muslimin, dari orang-orang muslim, khairan, sebuah kebaikan. Ya, sebuah kebaikan. Karena sesungguhnya yang namanya kita ini membutuhkan orang-orang yang bisa memotivasi kita untuk selalu bertakwa kepada Allah. Ya, ketika kita tidak diingatkan akan hal ini, sebagaimana tadi telah kita sampaikan, ya, dunia ini akan melupakan. Ya, sebagaimana Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadis yang lainnya, "Ad-dunya khadra wa hulwatun khadra." Ya, dunia ini hulwatun, manis, khadra, hijau. Ya, ad-dunya hulwatun khadra. Dunia ini manis dan hijau. Tidak ada orang yang enggak suka dengan dunia ini. Bahkan orang yang sudah banyak memiliki dunianya pun ketika melihat urusan dunia, ya, dia matanya tetap hijau. Ya, matanya tetap hijau. Sekaya apapun itu, ketika ada kesempatan untuk mendapatkan suatu dunia ini, pasti akan dia lakukan. Nah, itu. Makanya ketika ketakwaan itu tidak selalu dipupuk, atau tidak pernah diingatkan oleh kawannya, atau tidak butuh dengan kawannya yang bisa memberikan peringatan-peringatan akan hal ini, dia akan semakin jauh. Ya, semakin terkikis, dan semakin terkikis lama-lama akan habis. Ya, lama-lama akan habis. Disitulah kita butuhnya kawan yang selalu mengingatkan kita akan hal ini. Jangan justru ketika diingatkan, sok suci kamu. Nah, ini yang jadi masalah. Ya memang, ya, yang sok suci aja belum suci-suci, apalagi yang tidak mau mensucikan diri, begitu. Kemudian Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala menyebutkan dalam surat Al-Baqarah ayat 132, 133 untuk menguatkan bab yang beliau buat di bab 96. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Wa wassa biha Ibrahimu banihi wa Ya'qub, ya baniya innallaha astafa lakumuddina fala tamutunna illa wa antum muslimun." Dan Nabi Ibrahim dan juga Nabi Ya'qub, ya, Nabi Ibrahim dan juga Nabi Ya'qub telah mewasiatkan kepada anak-anaknya agar mereka berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya baniya, wahai anak-anakku, innallaha astafa lakumuddin, sungguhnya Allah Azza wa Jalla, ya, telah memilihkan buat kalian ad-din, ya, agama ini. Ya, agama ini. Fala tamutunna illa wa antum muslimun. Maka janganlah engkau sekali-kali mati kecuali dalam keadaan muslim, ya, kecuali dalam keadaan muslim. Muslim artinya berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, baik secara zahir maupun secara batin. Ya, berserah dirinya kepada Allah Azza wa Jalla itu secara zahir maupun secara batin. Ya, berserah diri kepada Allah Azza wa Jalla secara zahir itu tergambarkan dalam rukun Islam. Yaitu
mengucapkan kalimat syahadat, ya, mengucapkan kalimat syahadat, kemudian sholat, kemudian zakat, kemudian puasa, kemudian haji bagi yang mampu. Nah, ini Islam secara zahir, begitu. Nah, sekarang ini banyak umat muslim yang zahirnya saja enggak berserah diri kepada Allah, tapi ngakunya berserah diri kepada Allah. Saya juga berserah diri kepada Allah, dalam artian saya juga muslim. Ya, saya juga muslim, tapi sholat pun enggak. Ya. Zakat apalagi, puasa apalagi, haji lebih jauh lagi. Gimana mau mengaku sebagai seorang muslim? Nampak enggak paham apa arti Islam. Ya, padahal berserah diri itu dituntut kita baik secara zahir maupun secara batin. Ketika secara zahir dia mampu untuk mengamalkannya, maka batin akan lebih mudah. Ketika zahirnya saja dia sudah berat, apalagi batinnya. Ya, apalagi batinnya. Karena yang batin itu akan lebih susah untuk dipraktekkan kalau zahirnya dia sudah enggak mampu. Ya, kalau dia zahirnya itu sudah enggak mampu. Kemudian berserah diri kepada Allah Azza wa Jalla secara batin itu tergambarkan dalam rukun iman. Beriman kepada Allah, ya. Kemudian beriman kepada malaikat-malaikatnya. Kemudian beriman kepada rasul-rasulnya. Kemudian yang keempat beriman kepada kitab-kitabnya. Yang kelima beriman kepada hari akhir. Yang keenam beriman kepada qada dan qadar. Jadi yang keenam ini adalah amalan batiniyah. Amalan batiniyah, dan bukan sesimpel ini untuk membangun keimanan secara batin. Ya, agar batin kita itu betul-betul berserah diri kepada Allah Azza wa Jalla, bukan hanya sekedar dihafal aku beriman kepada Allah, aku beriman kepada Allah, bukan hanya seperti itu. Itu harus tergambar juga berserah dirinya dia dalam urusan yang zahir. Ya. Orang nggak akan bermanfaat ketika dia mengatakan aku beriman kepada Allah, tapi sholat saja nggak mau. Ya, sholat saja nggak mau. Orang yang mengaku dirinya muslim, ya, orang yang mengaku dirinya muslim, dia nggak mau sholat, itu pertanda dia sebenarnya nggak beriman kepada Allah. Nah itu. Makanya wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan janganlah engkau sekali-kali mati dalam keadaan muslim. Ya, kemudian ya bani ya innallaha astafa lakumuddin, sungguhnya Allah Azza wa Jalla telah memilihkan kamu agama ini, agama Islam, itu agama berserah diri kepada Allah Azza wa Jalla secara zahir maupun secara batin. Kemudian ya, pesan ini disampaikan oleh Nabi Ibrahim dan juga Nabi Yakub. Nabi Ibrahim dan juga Nabi Yakub. Pesannya seperti itu. Agar mereka berserah diri kepada Allah secara sempurna. Kemudian mereka berdua juga berwasiat kepada anak-anaknya agar tidak mati kecuali dalam keadaan Islam. Dan ini juga pesan Rasulullah SAW. Maka dari itu, ini juga harus kita amalkan, harus kita pesankan kepada orang-orang yang kita cintai, dari suami-suami kita, dari istri-istri kita, dari anak-anak kita, kepada keluarga-keluarga kita, ya, kepada keluarga-keluarga kita, agar mereka ya tidak meninggal kecuali dalam keadaan muslim, beragama Islam. Jangan berprinsip seperti orang-orang yang jahil, ketika ada keluarganya murtad, berpindah agama, prinsipnya ya sudah, yang penting rukun.
Ya, itu sudah menjadi pilihannya. Yang penting tidak mengganggu yang lainnya. Nah, ini adalah satu kesalahan yang sangat besar dalam prinsip agama ini. Kemudian, am kuntum syuhada'a idh hadara Ya'qub al-mautu idh qala li banihi ma ta'buduna min ba'di qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaqa ilaha wahida. Apakah konon kalian menyaksikan hadir, ya, tatkala Nabi Yakub sedang sakit keras, kemudian beliau mengatakan kepada anak-anaknya, ma ta'buduna min ba'di, apa yang akan engkau ibadahi setelah sepeninggalku nanti? Apa yang engkau ibadahi sepeninggalku nanti? Qalu, kemudian anak-anaknya Nabi Yakub mengatakan, na'budu ilahaka, kami akan beribadah kepada ilahmu, kepada Tuhanmu, wa ilaha abaika, dan Tuhannya bapak-bapakmu atau kakek-kakekmu, yaitu Nabi Ibrahim, wa Ismail, dan juga Nabi Ismail, wa Ishaq, dan juga Nabi Ishaq, ilaha wahidah, Tuhan yang satu. Ya, menunjukkan Tuhannya Nabi Ibrahim, Tuhannya Nabi Ismail, Tuhannya Nabi Ishak, Tuhannya Nabi Yakub itu satu, yaitu Allah Subhanahu wa taala, ilahu wahida, Allah Subhanahu wa taala. Makanya syariat yang Allah Azza wa Jalla turunkan itu satu. Apa itu? Beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah bentuk tauhid. Ya, bentuk tauhid. Tauhid itu berasal dari kata wahid, mengesahkan. Makanya orang yang mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, orang yang mentauhidkan Allah Azza wa Jalla, orang yang menegakkan tauhid, orang yang hidup di atas tauhid, itu sejalan dengan Pancasila, sila yang pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Begitu, ketuhanan yang Maha Esa. Jadi enggak melanggar, NKRI harga mati kan gitu. Karena orang-orang Indonesia itu orang-orang yang mentauhidkan Allah SWT, hanya memiliki satu Tuhan, ya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Sama sebenarnya, bahkan sampai Tuhannya Nabi Musa, Tuhannya Nabi Isa, itu sama, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Ya, orang yang memiliki banyak Tuhan memang enggak layak untuk hidup di Indonesia, kan begitu. Inilah puncak tauhid itu. Ya, ma ta'buduna min ba'di qalu na'budu ilahaka wa ilaha aba Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Yaqub ilaha wahida. Itu adalah puncak dari tauhid itu seperti itu. Jadi Nabi Yakub alaihi salatu wasalam sebelum beliau meninggal itu berharap, ya, ingin mengerti keadaan anak-anaknya nanti seperti apa. Ya. Dia sehingga menanyakan hal itu kepada anak-anaknya sebelum meninggal dunia. Kemudian ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan pada hadis yang berikutnya. Hadis yang ke-713. Wa an Abi Sulaiman Malik ibni Al-Huwairis radhiyallahu anhu qala ataina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa nahnu syababatun mutaqaribun fa aqamna indahu 20 lailah wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rahiman rafiqan fa dhanna anna qad istakna ahlana fa sa'alana amman tarakna min ahlina fa akhbarnahu faqala irji'u ila ahlikum fa aqimu fihim wa 'allimuhum wa muruhum wa sallu salata kadza fi hinin kadza wa sallu kadza fi hinin kadza
fa idza hadaratis salatu falyu'adzin lakum ahadukum wal ya'ummakum akbarukum, muttafaqun alaihi. Wa zada al-Bukhari rahimahullahu ta'ala fi riwayatin lahu wa sallu kama ra'aitumuni usalli. Qauluhu rahiman rafiqan ruya biqafin wa qaf bifa'in wa qafin wa ruya biqafaini, yang artinya hadis yang kedua penguat dari bab wada'is sahib, bab perpisahan, bab perpisahan, yang dinukil Imam An-Nawawi rahimahullah taala. Ini diriwayatkan oleh seorang sahabat yang bernama Malik ibnu Al-Huwairis, semoga Allah Subhanahu wa taala meridainya. Beliau mengatakan, Ataina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kami dulu pernah mendatangi Rasulullah alaihi salatu wasallam. Kata siapa nih? Kata Malik bin Huwairis. Kami dulu pernah mendatangi Rasulullah SAW. Wa nahnu syababatun mutaqaribun. Sementara kami ini adalah anak-anak muda yang hampir-hampir sama umurnya. Nah, subhanallah, begitu semangatnya mereka untuk belajar kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masih muda-muda orangnya. Mereka semangat dalam menjalankan ibadah agama. Sementara terkadang sekarang ini banyak anak-anak muda yang justru malah lalai. Yang mereka semakin dekat dengan agama ketika sudah mulai uzur. Baru sadar. Walaupun alhamdulillah masih diberikan kesadaran, kan begitu. Na'udzubillah itu jika kesadaran itu sudah hilang walaupun sudah uzur. Namun para sahabat-sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu mereka masih muda-muda, semangat mereka, semangat mereka. Itu sungguh luar biasa mereka. Kemudian wa hadza fi amil wufud fi sanati tasi'ah minal hijrah. Ini terjadi pada tahun 9 Hijriah. Pada tahun 9 Hijriah. Itu banyak dari berbagai daerah mereka mengutus anak-anak muda mereka untuk bertemu dengan Rasulullah SAW mempelajari agama. Mempelajari agama. Wa kanu syababan, dan mereka adalah anak-anak muda semuanya. Fa aqamu inda Nabi sallallahu alaihi wasallam isrina lailah. Mereka tinggal bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selama 20 hari. Mereka tinggal bersama dengan Rasulullah SAW selama 20 hari. Mereka datang dari mana-mana. Rata-rata adalah anak-anak muda. Mereka datang untuk mempelajari agama ini. Malik mengatakan, wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rahiman rafiqan. Jadi Rasulullah SAW itu, kata Malik bin Huwairis, Rasulullah itu adalah rahiman, sangat penyayang. Rafiqan, sangat lembut. Rasulullah itu sangat penyayang dan sangat lembut. Sehingga Rasulullah SAW itu bisa merasakan apa yang dirasakan oleh anak-anak muda tersebut. Bisa merasakan apa yang dirasakan oleh anak-anak muda tersebut. Kemudian maka Rasulullah SAW bisa menilai ketika mereka meninggalkan keluarga-keluarga mereka selama 20 hari, bisa merasakan apa yang mereka rasakan. Mungkin mereka kangen dan sebagainya dengan keluarga-keluarga mereka, sehingga Rasulullah mengatakan kepada mereka, siapa yang kalian tinggalkan? Kemudian mereka menjelaskan, oh ini yang mereka tinggal, ini dan sebagainya. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan,
irji'u ila ahlikum. Kalau begitu kalian sekarang boleh pulang ke keluarga-keluarga kalian. Fa'aqimu fihim. Ya, kemudian tegakkan sholat di antara mereka. Ya, tegakkanlah sholat di antara mereka. Wa alimuhum, dan ajarkanlah agama ini kepada mereka. Wa muruhum, dan perintahkanlah kepada mereka untuk mendirikan sholat, ya, untuk belajar dan sebagainya. Wa sallu sholata kadza fi ini kadza, dan sholatlah kalian di waktu-waktu yang telah ditentukan. Ya, salat zuhur waktunya telah ditentukan, salat asar waktunya telah ditentukan, maghrib, isya, subuh waktunya semuanya telah ditentukan. Fa idza hadaratis sholatu, dan jika waktu sholat sudah masuk, fal yu'adzin lakum ahadukum, maka salah seorang di antara kalian silakan melakukan azan. Ya, silakan melakukan azan. Wal ya'ummakum akbarukum, kemudian agar salah seorang di antara kalian yang terbesar itu menjadi imam buat mereka. Imam Bukhari menambahkan wasallu kama ra'aitumuni usolli, dan salatlah kalian sebagaimana engkau melihat atau kalian melihat aku salat. Di dalam hadis ini terdapat beberapa pelajaran. Ya, dalam hadis ini terdapat beberapa pelajaran. Yang pertama, bahwasanya Rasulullah SAW itu sangat terkenal dengan sifat penyayangnya, sifat lembutnya. Orang yang paling lembut, orang yang paling penyayang di antara manusia yang ada itu adalah Rasulullah SAW. Ya, Rasulullah SAW. Bahkan sampai seorang budak perempuan kecil saja dia berani memegang tangannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, berani memegang tangannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau seandainya Rasulullah itu orangnya terkenal dengan serem, ya serem, mungkin anak kecil takut kepadanya. Tapi ini ternyata tidak. Ya, budak kecil saja, perempuan kecil, dia budak, berani memegang tangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk membantunya dalam sesuatu. Ya, dalam sesuatu. Dan itu juga terbukti ketika Zaid bin Haritsah itu pernah tinggal bersama dengan Rasulullah SAW beberapa saat, kemudian mau dibawa pulang sama orang tuanya, ya, mau dibawa pulang oleh orang tuanya. Ternyata Zaid bin Haritsah memilih untuk tinggal bersama dengan Rasulullah SAW. Ya, itu juga dibuktikan dengan Zaid bin siapa yang di Madinah itu, yang dihadiahkan oleh ibunya kepada Rasulullah SAW? Anas bin Malik. Ya, Anas bin Malik. Nah, itu tinggal bersama dengan Rasulullah, dia masih kecil. Ya, dia masih kecil. Sejak kecil menunjukkan bahwasanya memang akhlak Rasulullah itu luar biasa. Bahkan disebutkan dalam riwayat yang lainnya, Anas bin Malik mengatakan, selama 10 tahun aku tidak pernah mendengar Rasulullah SAW mengatakan, kenapa kamu begini? Bayangkan, selama 10 tahun Anas bin Malik tinggal bersama dengan Rasulullah, tidak pernah mendengar Rasulullah mengatakan, kenapa kamu begini? Begitu. Apalagi ngomong kasar dan membentak. Ya, apalagi ngomong kasar dan membentak. Nah, itu menunjukkan memang Rasulullah SAW itu sangat masyhur sekali dengan sifat yang rahim dan rafiq, ya, penyayang dan lembut. Kemudian pelajaran yang kedua, selayaknya, atau pelajaran yang kedua adalah selayaknya manusia itu bisa merasakan perasaan yang lainnya. Ya, selayaknya manusia itu bisa merasakan perasaan yang lainnya, entah kawan kita, saudara kita, tetangga kita, teman kita, dan sebagainya. Nah, kita bisa merasakan apa yang mereka rasakan, punya rasa empati, ya, punya rasa empati yang tinggi.
Namun terkadang rasa egoisme itu lebih kuat, ya, lebih kuat sehingga dia tidak mau tahu, ya, tidak mau tahu terhadap keadaan orang lain. Ini yang sebenarnya bukan ajaran dari Islam, tapi itu adalah tipu daya syaitan. Kalau Islam sendiri, ya Islam sendiri itu mengajarkan apa tadi? Empati, ya, loyalitas, begitu. Ya sebagaimana yang dirasakan Rasulullah SAW ketika anak-anak muda yang seperti itu harus berpisah dengan orang tuanya dan tinggal bersamanya selama 20 hari. Kemudian Rasulullah SAW menanyakan siapa yang kalian tinggalkan dan sebagainya. Baru itu setelah itu kemudian disuruh mereka pulang. Kemudian pelajaran yang lainnya, selayaknya seorang itu tinggal bersama dengan keluarganya sebisa mungkin dan tidak jauh dari keluarganya, ya, kecuali memang betul-betul ada keperluan, ya, kecuali betul-betul karena ada keperluan. Selayaknya seorang itu tinggal bersama dengan keluarganya. Yang suami tinggal dengan anak dan istrinya, yang istri pun tinggal bersama dengan suami dan anak-anaknya, kecuali memang ada keperluan, ya, keperluan yang memang penting. Keperluannya bertahun-tahun Ustaz, kerja bersama. Gimana Ustaz? Komunikasi jangan sampai putus kalau memang seperti itu. Tapi Ya. kalau misalnya udah bertahun-tahun jarak jauh kayak gitu, pulang sebulan sekali, itu boleh minta cerai nggak? Enggak, itu tanya. Enggak boleh kecuali dia melanggar syariat Allah Subhanahu wa taala. Iya. Selama masih menunaikan tugasnya, ya bersabarlah. Ya, bersabarlah. Begitu. Oke, kemudian cuman ketika misalnya entah di daerahnya sendiri itu ada pekerjaan yang layak untuk dia misalnya, itu sebenarnya lebih bagus. Ya, lebih bagus. Cuman terkadang keadaan itu berbeda. Ya, keadaan berbeda. Mungkin dia keadaannya seperti ini dan ada di tempat yang lain, tempat yang jauh dan sebagainya, enggak masalah. Yang jelas komunikasi tetap dijalin dengan baik. Terkadang masih mending 1 bulan bisa pulang, ya kan? Terkadang ada yang tahunan dia baru pulang. Nggak mau saya. Oke, kemudian di antara pelajaran yang lainnya adalah syariat agar seseorang itu mengajari keluarganya. Ya, syariat agar seorang itu mengajari keluarganya. Seorang suami harus bertanggung jawab untuk mengajari anak dan istrinya dalam urusan masalah agama ini. Ya, dalam urusan masalah agama ini wajib, karena dia bertanggung jawab itu nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Aduh, kalau suaminya nggak bisa gimana? Paling tidak dia harus mendukung istri dan juga anaknya untuk mempelajari agama ini dan bukan melarangnya. Ya, dan bukan melarangnya agar dia tidak termasuk merugikan dirinya sendiri dan juga merugikan keluarganya. Makanya tadi dikatakan innalladzina khasiru anfusahum innal khasirina alladzina khasiru anfusahum wa ahlihim yaumal qiyamah. Ya, sungguhnya orang-orang yang merugi itu adalah orang-orang yang merugikan dirinya sendiri dan keluarganya di hari kiamat nanti. Ketika suami nggak paham dengan agama, paling tidak ya dia harus bisa memotivasi agar istrinya itu dekat dengan agama, anak-anaknya itu dekat dengan agama. Nah, itu seperti itu. Karena sebenarnya kewajiban untuk mengajarkan agama itu di tangan suami. Ya, ketika ibu-ibu dimudahkan untuk mempelajari agama ini, maka kewajiban
ibu-ibu untuk mengajarkannya di keluarganya. Ya, ngajari suaminya, ya, ngajari anak-anaknya, itu seperti itu. Jadi sampaikan ilmu ini kepada mereka. Makanya Rasulullah SAW mengatakan, irji'u ila ahlikum wa 'allimuhum. Kembalilah kalian ke keluarga-keluarga kalian dan ajari mereka. Ya, ajari mereka tentang agama ini. Nah, ya betul. Mengajari mereka itu nggak mesti harus diawali dengan salam, ditutup dengan kafaratul majlis. Ya, mengajari mereka bisa dengan ngobrol santai saat sedang makan, mau tidur, atau sedang jalan bersama, sedang duduk-duduk bersama. Begitu dia. Ya, sambil disinggung-singgung dengan masalah ketakwaan, keimanan. Ada waktu diajak ngaji bersama. Nah, seperti itu termasuk mengajarkan kepada mereka masalah agama ini. Kemudian di antara faidah yang selanjutnya adalah tidak cukup hanya dengan mengajari saja. Ya, tidak cukup dengan mengajari saja, namun juga harus memerintahkan kepada mereka. Ya, memerintahkan kepada mereka. Habis diajari, kemudian diperintahkan. Ya, bang, sholat dulu bang. Nah, diajari, diperintah juga. Bang, jangan merokok bang. Nah itu. Makanya Rasulullah mengatakan alimuhum wa muruhum. Ajari mereka dan perintahkan kepada mereka. Makanya enggak hanya sekedar mengajarkan saja habis itu ditinggal. Tidak. Ya, tetapi juga diperintahkan. Makanya disebutkan dalam hadis yang lainnya Rasulullah bersabda, "Muru abna'akum bisolah li sab'in wadribuhum 'alaiha li ashrin." Yang artinya perintahkan kepada anak-anak kalian untuk sholat tatkala mereka berumur 7 tahun, wadribuhum 'alaiha li ashrin, dan pukullah mereka ketika tidak mau sholat di saat umur 10 tahun. Bukan hanya diajari saja, udah saya ajari Ustaz tapi dia nggak mau. Ya udah, kita udah terlalu capek, udah sampai kering lidah ini tapi juga tebal telinganya. Ya udah saya tinggalkan saja. Nah, jadi kekuatan sebagai orang tua itu sebenarnya ada, power sebagai orang tua itu ada. Walaupun terkadang harus memukul ke mereka sebagai pelajaran buat mereka agar mau melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, karena terkadang orang-orang itu berbeda antara satu dengan yang lainnya. Ada yang ketika dikasih tahu dia langsung taat, langsung berangkat. Ada yang dibentak dulu baru berangkat. Ada yang sampai dipukul dulu baru berangkat dan sebagainya, sesuai dengan karakter masing-masing. Ya, sesuai dengan karakter masing-masing. Tapi juga ketika karakternya dipukul dulu baru mau, jangan dikit-dikit main pukul. Ya. Kemudian di antara pelajaran yang lainnya dari hadis tadi adalah adzan hukumnya wajib kifayah. Ya, adzan itu hukumnya wajib kifayah. Karena Rasulullah SAW bersabda, "Idza hadaratis shalah falyu'adzin lakum ahadukum." Tatkala datang waktu sholat, maka agar salah satu di antara kalian adzan. Ya, agar salah satu di antara kalian adzan. Nah, ini hukumnya adzan apa, Bu? Dihafal ya. Ya, jadi jangan sampai hukum fardu kifayah itu hanya sholat jenazah saja. Ya, ini azan juga termasuk fardu kifayah, bukan wajib ain, tidak. Ya, makanya Rasulullah mengatakan fal yu'adzin lakum ahadukum, salah seorang saja azan, bukan
adzan semuanya enggak, ya, tapi salah seorang saja adzan, begitu. Menunjukkan bahwasanya adzan termasuk fardu kifayah. Kemudian bagaimana? Khusus laki atau perempuan? Semuanya ya? Kalau jamaah-jamaah perempuan. Kalau ada laki-laki, laki-laki. Berarti kalau jamaah di rumah sama anak-anak perempuan harus azan dulu juga ya, Ustaz? Sebaiknya iya. Atau langsung qomat ketika sudah ada azan dan bisa didengar. Kalau belum ada azan dan tidak dengar azan, maka bisa merintahkan anak-anak kita untuk azan. Tapi ketika sudah ada azan, ya sudah ada azan, maka cukup qomat saja. Kemudian di antara pelajaran yang lainnya adalah tidak sah melakukan azan sebelum masuk waktunya. Ya, tidak sah melakukan azan sebelum masuk waktunya. Misalnya nih masih jam 11:30 sudah azan zuhur. Ya, sudah azan zuhur, maka azannya enggak sah. Jadi nanti ketika masuk waktu sholat zuhur harus azan lagi, walaupun tadi sudah diazani. Ya, mau sholat zuhur, sholat asar, sholat maghrib, sholat isya, sholat subuh sama. Ya, azan itu harus nunggu masuk waktu sholat dulu. Sebelum masuk waktu sholat tidak boleh azan. Ya, dia nggak sah hukum azannya. Makanya Rasulullah SAW bersabda, "Idza hadaratis shalah." Ya, artinya ketika sudah masuk waktu sholat, fal yu'adzin lakum ahadukum. Nah, maka berazanlah salah seorang di antara kalian. Berarti menunggu waktu masuk sholat dulu. Kalau belum waktu masuk sholat kok azan, berarti azannya tidak sah. Kemudian di antara pelajaran yang bisa kita ambil dari hadis yang tadi telah kita bacakan, atau hadis yang keberapa tadi? Hadis yang ke-713 adalah menunjukkan wajibnya sholat berjamaah. Ya, wajibnya sholat berjamaah itu ditunjukkan dengan perkataan Rasulullah SAW yang bunyinya wal ya ummakum akbarukum. Wal ya ummakum akbarukum, yang artinya dan agar menjadi imam orang yang paling besar di antara kalian. Ya, secara tidak langsung ini perintah untuk sholat berjamaah. Paling besar apa paling tua? Paling tua. Ya. Besar di sini siapa ya? Maksudnya paling tua umurnya. Saya masih muda. Muda semua. Jadi dipilih orang yang paling tua umurnya. Kenapa? Karena dalam konteks ini kata siapa? Malik bin Huwairis, ya, beliau mengatakan nahnu syababatun mutaqaribun. Kami ini anak muda yang hampir rata-rata sama. Rata-rata sama umurnya, rata-rata sama pengetahuannya tentang Islam, rata-rata sama cara baca Qur'annya, rata-rata sama hafalannya, rata-rata sama dengan hadis-hadisnya. Maka dipilih orang yang paling tua. Namun ketika dia bermacam-macam, ya bermacam-macam bacaannya, maka yang dipilih adalah orang yang paling banyak hafalannya dan paling bagus bacaannya. Ya, yang paling bagus bacaannya. Ketika ada orang yang lebih tua namun bacaannya kurang bagus, ya kurang bagus, maka dipilih yang muda tapi bagus bacaannya. Ya, bagus bacaannya. Kenapa? Karena sebenarnya bacaan imam itu termasuk bacaan makmum. Ya, bacaan imam termasuk bacaan makmum. Dan juga amanah menjadi imam itu adalah amanah yang sangat besar.
Kemudian ya, di antara pelajaran yang ada dalam hadis ini adalah penghormatan kepada orang yang lebih tua. Ya, penghormatan kepada orang yang lebih tua. Jika yang lebih muda tidak memiliki kelebihan-kelebihan. Kemudian di antara pelajaran yang lainnya adalah agar selalu mengingatkan untuk melaksanakan perintah-perintah Allah dan Rasul-Nya, walaupun hal itu sudah maklum di antara mereka. Agar selalu mengingatkan untuk menjalankan perintah-perintah Allah dan Rasul-Nya. Agar selalu memerintahkan untuk menjalankan perintah-perintah Allah dan Rasul-Nya, walaupun hal itu sudah maklum bagi mereka. Contoh misalnya sholat. Perintah sholat itu sudah dimaklumi oleh semua orang, tapi tetap kita perintahkan kepada siapa saja untuk melaksanakan sholat, ya. Ayo, sudah masuk waktu sholat. Nah, itu seperti itu. Walaupun mereka pun sudah tahu sebenarnya, ya, tapi tetap kita ingatkan kepada mereka. Kemudian pelajaran yang bisa kita ambil dari hadis ini adalah contoh atau suri tauladan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam baik lisannya maupun perbuatannya. Ya, contoh baik lisan maupun perbuatannya. Adapun apa yang tadi ditambahkan oleh Imam Bukhari rahimahullah ta'ala dalam riwayatnya sallu kama ra'aitumuni usolli, itu adalah contoh dalam perbuatan. Ya, Rasulullah SAW melakukan sholat dengan tumakninah, dengan bagus, kemudian memerintahkan orang-orang untuk meniru sholatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu adalah contoh perbuatan Rasulullah Alaihi Wasallam. Adapun ya contoh yang bersifat lisan, adalah ketika Rasulullah SAW mengajari orang yang sholatnya seperti ayam mematok makanan. Jadi ada satu riwayat, ada seseorang masuk masjid. Rasulullah bersama dengan sahabat-sahabatnya saat itu sedang duduk-duduk di dalam masjid tersebut, Masjid Madinah. Ada orang masuk, kemudian dia sholat 2 rakaat. Namun sholatnya itu sangat cepat sekali. Setelah salam, dia bergegas untuk gabung duduk-duduk dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Rasulullah langsung bilang sholat lagi, karena sesungguhnya kamu belum sholat. Nah itu. Kemudian dia sholat lagi, ternyata diulangnya masih sama, nggak ada bedanya antara sholat yang tadi dengan sholat yang kedua ini. Begitu. Kemudian setelah salam datang lagi kepada Rasulullah SAW, sholatlah dulu, kamu sebenarnya belum sholat. Sholat lagi dia. Kemudian masih sama lagi, ya, sholatnya nggak ada bedanya dengan sholat yang ketiga ini. Dia gabung lagi dengan Rasulullah masih mengatakan sholat lagi karena sesungguhnya kamu belum sholat. Baru dia kemudian mengatakan, ya Rasulullah, aku tidak tahu sholat yang lebih bagus dari apa yang sudah aku lakukan ini. Baru Rasulullah SAW kemudian mengajari kalau sholat
yang tenang, ya. Takbiratul ihram, baca ini, baca itu, dilakukan dengan tenang, jangan terburu-buru. Itu diajari secara lisan, ya, secara lisan. Namun terkadang Rasulullah SAW juga mengajari itu dengan perbuatannya, ya, dengan perbuatannya. Rasulullah sholat, bahkan Rasulullah pernah sholat di atas mimbar. Ya, Rasulullah pernah sholat di atas mimbar. Ketika Rasulullah ruku, itu Rasulullah naik di gigi yang kedua, tangga yang kedua, karena mimbarnya Rasulullah itu tangganya 3 tahap, ya, ada 3 tangga. Ketika ruku dan berdiri Rasulullah naik di tangga yang kedua. Ketika sujud Rasulullah turun di lantai. Nah, itu seperti itu. Itu diantara contoh perbuatan yang Rasulullah SAW berikan kepada sahabat-sahabatnya yang lainnya. Nah, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, semoga saja Allah Azza wa Jalla mudahkan kita untuk bisa untuk bisa meniti di atas jalannya Rasulullah SAW dengan baik, ya. Semoga saja kita lebih faham lagi dengan berjalannya waktu setelah kita banyak membahas hadis-hadis Rasulullah SAW. Banyak pelajaran yang kita dapatkan. Semoga Allah mudahkan kita untuk mempraktekannya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan dalam pertemuan kali ini. InsyaAllah kita lanjutkan pada hadis yang ke-714 pada pertemuan-pertemuan yang akan datang. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan ibu-ibu yang mau bertanya. Tunggu. Nggak ada pertanyaan ibu-ibu? Nggak apa-apa, mungkin lagi mikir. Ya, silakan Bu. Pak, itu yang belajar 20 malam itu apa? Apa yang dipelajari? Minimal belajar itu 20 malam. Oh, tidak. Jadi sebenarnya di tahun ke-9 Hijriah, itu 9 tahun setelah Rasulullah hijrah ke Madinah. Jadi 1 tahun sebelum Rasulullah wafat. Ya, 1 tahun sebelum Rasulullah SAW wafat, tahun ke-9 Hijriah itu terjadi kedatangan utusan-utusan dari berbagai daerah. Mereka adalah anak-anak muda diutus untuk menemui Rasulullah SAW untuk belajar dengan Rasulullah SAW. Begitu. Waktu itu sebenarnya tidak ditentukan sampai sekian hari dan sekian hari. Begitu. Cuman pas sampai di hari yang ke-20, ya, Rasulullah itu mungkin bisa merasakan apa yang mereka rasakan. Begitu. Jadi kok nampaknya mungkin mereka ada yang kangen dengan keluarganya dan sebagainya. Dan ini menunjukkan empatinya Rasulullah itu dengan mereka. Dan ini adalah syariatnya agar kita juga bisa merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain. Begitu. Jadi Rasulullah karena melihat mereka kok seakan-akan mereka itu adalah kangen dengan keluarga-keluarga mereka. Maka Rasulullah bertanya kepada mereka, siapa yang kalian tinggalkan? Mungkin ada yang meninggalkan ayahnya, ibunya yang sudah tua, mungkin orang yang sudah sakit atau adiknya dan sebagainya, begitu. Makanya akhirnya apa? Rasulullah SAW beliau mengatakan irji'u ila ahlikum, pulanglah kepada keluarga-keluarga kalian. Begitu dia. Pas kebetulan waktu itu sudah sampai 20 hari. Cuman memang bukan penentuan dari awal 20 hari itu, tidak. Ya, sehingga nanti 20 hari dijadikan sebagai dalil, patokan dan sebagainya, tidak. Ya, tapi bertepatan seperti itu. Sebagaimana yang salah orang memahami sebuah dalil, ya, misalnya yang ada dalil yang menyebutkan tentang masalah 40, akhirnya 40 dijadikan sebagai patokan.
dalam berdakwah. Ya, 40 keluar dakwah, nanti balik lagi. Yang kurus itu ya. Ya, nah itu kan karena adanya kata-kata 40 itu. Nah, mungkin orang itu belum menemukan ini kali ya. Kalau sana ini nanti ada lagi yang 20 hari kan begitu nanti. Ya. Bukan, itu karena memang pas bertepatan dengan hari yang ke-20 itu. Rasulullah bertanya seperti itu, maka mereka kemudian disuruh pulang. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi. Ya, ada lagi. Ada tanya. Enggak ada Ustaz, kita tutup aja. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.